Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib Masjid Babus Salam yang kita cintai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih kiranya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar sehingga kita beroleh kehidupan di atas dunia ini, dan mudah-mudahan pula Allah akan selalu memberikan bimbingan, taufik, hidayah, riayah serta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga dan para sahabat beliau dan kepada umatnya yang setia dan patuh serta istiqamah menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang ini malam ini sudah memasuki tanggal 13 daripada bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Artinya tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah. Oleh karena itu mari kita dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan yang suci dan mulia itu, dan tidak ada salahnya juga kita untuk selalu melantunkan doa. Tadi doa itu juga sudah dibaca oleh imam kita dalam doanya sesudah salat, doa yang masyhur yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, turunkan berkah-Mu kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon disampaikan usia dan umur kami ke bulan suci Ramadan. Karena umur manusia itu tidak ada satupun yang mengetahui kapan berakhirnya. Al-a'maru biyadillah. Umur manusia itu, ilmunya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak di tangan kita. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Bapak dan Ibu sekalian, diprediksi bahwa satu Ramadan itu
insya Allah tidak akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Insya Allah 1 Ramadan itu, dan Persyarikatan Muhammadiyah sudah mengeluarkan pengumuman bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 23 Maret yang akan datang. Akan tetapi, menurut para pakar astronomi, untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan terjadi perbedaan. Kalau Persyarikatan Muhammadiyah sudah dari awal menyebutkan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat, tanggal 21 April. Kalau Ramadan, tanggal 23 Maret yang akan datang. Tetapi berkemungkinan ada yang berlebaran hari Jumat, tanggal 21, dan ada pula yang akan berlebaran pada hari Sabtunya, tanggal 22 April. Nah, ini baru teori di atas kertas, mungkin akan terjadi. Tapi kalau untuk 1 Ramadan, insya Allah sepakat dan tidak akan ada perbedaan pendapat. Ya, jadi nanti kita tunggu saja bagaimana perkembangannya, dan kita akan tunggu pengumuman dari Kementerian Agama yang mempunyai otoritas dan wewenang di dalam memutuskan perkara ibadah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, saya ingin menyampaikan ada masih tertinggal beberapa ayat di pengajian kita yang lalu sehubungan dengan adanya keluhan, adanya keluh kesah dari orang-orang nanti di hari akhirat yang berujung kepada kekecewaan dan penyesalan. Kita sudah sampaikan beberapa ayat, ya. Nanti masih ada beberapa ayat untuk melengkapinya. Tetapi intinya kita harus mewaspadai dan mewanti-wanti agar kita tidak termasuk kepada orang yang berkeluh kesah akibat terjadinya penyesalan dan kekecewaan nanti pada hari yang akhir. Karena adanya keterlambatan. Kita terlambat mengantisipasi. Oleh karena itu, di dalam beberapa ayat yang sudah kita sampaikan itu, mereka berkeluh kesah dengan mengatakan, ya hasrata, alangkah malangnya, alangkah ruginya kami. Ya wailata, alangkah celakanya nasib kami. Kenapa mereka berkeluh kesah seperti ini? Karena mereka ternyata terlambat mengantisipasi keadaan ketika mereka sedang berada di dunia dahulu. Dan penyesalan itu seperti kita sampaikan, dia ada kaitannya dengan waktu. Penyesalan itu adalah luputnya waktu untuk melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan pada waktu itu. Dan kita tahu semua bahwa waktu itu tidak dapat diraih kembali untuk kali yang kedua. Waktu itu berjalan ke depan, tidak ada waktu yang bisa dimundurkan ke belakang. Ibaratnya kata orang, jarum jam ini tidak bisa diputar ke belakang. Kita tidak bisa kembali ke hari tadi pagi, kembali ke zuhur, kembali ke asar, sudah luput. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh kita harusnya, sehingga kita tidak terjebak ke dalam penyesalan-penyesalan yang tentu pada waktunya nanti itu sudah tidak ada gunanya lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Nah, kita akan sampaikan 4 ayat lagi atau 5 ayat lagi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Di situ Allah menyebutkan masih ada aroma di sini penyesalan dari orang-orang yang terlambat seperti kita sampaikan tadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summad du'a wa la yasma'u summud du'a idza hum yunzarun. Walain massathum nafhatun min adzabi rabbika layakulunna ya wailana inna kunna zalimin
wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati wa la tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kita terjemahkan firman Allah ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu sekalian dengan wahyu, dan orang-orang tuli tidak mendengar panggilan apabila diberi peringatan. Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu, pasti mereka berkata, apa keluh kesah mereka? Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti, maka tidak ada seorang pun dirugikan barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan berikan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi ada keluh kesah mereka di sini mengatakan, ya wailana inna kunna zalimin. Celakalah kami, karena dulu di dunia kami termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri dan menzalimi juga kemungkinan orang lain. Padahal sudah diberi peringatan dengan wahyu. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 45, di situ Allah menyebutkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab fayaqulu alladhina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Terjemahannya, dan janganlah kamu wahai Muhammad sekali-kali mengira. Ini memang khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad, tetapi bukan hanya untuk beliau, tapi untuk kita umatnya juga. Janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong pada waktu itu. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, mengeluh lagi, wahai Tuhan kami, beri tangguhlah kepada kami, kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan memenuhi seruan Engkau dan kami akan mengikuti Rasul. Tapi penyesalan ini sudah tidak ada gunanya, sudah terlambat. Mereka minta tangguh, kembalikan ke dunia lagi. Kalau kami dikembalikan ke dunia lagi, pasti kami akan beramal saleh dan kami pasti akan mengikuti Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Mereka sombong di dunia dulu, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat di kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Jadi Al-Quran itu penuh dengan peringatan. Oleh sebab itu Al-Quran itu Nabi SAW itu disebut dengan nadhiran. Dia memberi ingat kepada kita. Cuma kita tidak mau menerima peringatan itu. Ketika terjadi waktunya, nah di situ baru kita menyesal, dan penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 29 Allah berfirman lagi, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman
wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila wa laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Keluh kesah lagi. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah, dan hari itu maksudnya hari kiamat adalah hari yang penuh kesukaran dan kesulitan bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah hari yang ketika itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata. Nah, di sini ada ungkapan mereka menggigit jarinya. Orang di dunia ini kalau menyesal, mereka lambangkan dengan menggigit jari. Itu menunjukkan penyesalan. Simbolisasi dari penyesalan itu adalah ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku, karena teman akrabnya itu yang menjerumuskan dia ke dalam kesesatan dan kekecewaan itu. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia yang telah disesatkannya. Nah, di sini ada peran dari manusia dan syaitan. Syaitan itu memang kerjanya menggoda manusia, iblis menggoda manusia. Dan sudah berkali-kali diingatkan oleh Allah bahwa syaitan itu adalah musuhmu, jangan diambil sebagai teman. Tapi sayang manusia banyak lalai terhadap hal-hal semacam ini. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, dalam surat Az-Zumar ayat 59, di situ Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan nanti, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang yang memperolok-olokkan agama Allah ketika dunia dulu. Atau supaya jangan ada orang yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka berandai-andai, andainya, tetapi itu hanya ucapan di mulut saja. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian sebenarnya. Karena telah datang keteranganku, ayat-ayatku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surah Az-Zumar, masih dalam surah Az-Zumar ayat 59, di situ Allah menyebutkan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun
an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral adzaba law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ini sudah kita ulangi. Kemudian dalam surah Az-Zumar 48 Allah menyebutkan terusan ayat itu, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu memiliki apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kita sampaikan ayat ini untuk sebagai reminder, peringatan bagi kita. Jangan sampai terjadi keterlambatan. Jangan sampai keluhan dan kekecewaan ini menimpa kita pada saat yang tidak mungkin ada gunanya lagi nanti ketika di hari akhirat. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Kenapa Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Karena manusia itu akan memikul sebuah misi dari penciptaannya di dunia, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dia akan memakmurkan dunia. Dan sekaligus dia juga akan menjadi Abdullah, menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Jadi misi manusia diciptakan Allah itu adalah sesungguhnya untuk menjadi khalifah dan menjadi Abdullah. Nah, oleh karena itulah Allah menciptakan kita, melengkapi kita dengan berbagai kelengkapan-kelengkapan yang memungkinkan kita menjalankan misi kita itu. Dalam surah An-Nahl ayat 16, di situ Allah menyebutkan bahwa Dia mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing itu tidak membawa apa-apa. Dan Allah menciptakan untuk kita pendengaran, penglihatan, hati, maksudnya supaya kita dapat mensyukuri segala nikmat Allah. Nah, mari kita baca firman Ilahi itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak membawa ilmu apapun. Dan Dia telah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan di sini ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini kelengkapan hidup kita. Allah tidak menyebutkan telinga, Allah tidak menyebutkan mata, tapi menyebutkan apa? Pendengaran. Kita mendengar karena adanya wasilah telinga, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat
karena ada mata diciptakan oleh Allah untuk wasilah melakukan penglihatan itu, dan diciptakannya hati untuk kita. Jadi Allah memberi kita telinga, mata dan hati supaya kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, sayang sangat sedikit sekali manusia yang mensyukuri nikmat telinga, mata dan hati, pendengaran, penglihatan dan hati. Dan ini dikonfirmasi oleh ayat, yaitu surah As-Sajdah ayat 9. Di situ Allah menyebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Tadi di ayat pertama Allah menciptakan itu semua supaya kita bersyukur, tetapi kenyataannya tidak banyak yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, akan tetapi sedikit sekali kamu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak yang kufur nikmat terhadap 3 kelengkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang akan terjadi andai kata Allah mencabut pendengaran dan penglihatan dan hati itu? Siapa yang akan menggantinya? Nah, ini dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-An'am ayat 46. Di situ Allah menyebutkan, "Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun." Katakanlah, bagaimana pikiran kamu, bagaimana pendapatmu jika Allah mengambil pendengaran, penglihatan kamu dan mencap hatimu? Siapakah Tuhan selain Allah yang sanggup mengembalikannya? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali yang memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian sayang mereka tetap berpaling juga dari kami. Jadi Allah mengandaikan di sini, andai kata pendengaran kita diambil dan penglihatan kita juga diambil dan hati kita dicap, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita perbuat? Siapa yang akan mengembalikan itu semua? Dan kenyataan dalam hidup kita, ada orang yang tidak mendengar, ada orang yang tidak melihat, ada orang yang tidak mendengar dan tidak melihat. Nah, ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maksudnya supaya kita mensyukuri nikmat Allah yang demikian itu. Kemudian yang keempat, yang ada kaitannya dengan pendengaran, dengan penglihatan dan hati, telinga, mata dan hati. Telinga, mata dan hati kita akan ikut bertanggung jawab nanti di hari akhirat. Dengarkanlah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Di situ Allah menyebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau lakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi kita dilarang untuk berbuat tanpa ilmu. Ilmu harus dimiliki. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cerna dengan hati, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya nanti. Jangan ada orang yang mengira bahwa dengan kematian, dengan datangnya kematian itu sudah berakhir segala-galanya.
adalah proses awal dari bermulanya pertanggungjawaban itu nanti. Jadi kita semua akan ditanya, apa yang Anda dengar? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda pikirkan dengan hati? Nah, itu semua nanti ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Kenapa Anda dengar ini? Tidak dengar yang ini. Kenapa Anda lihat ini? Justru tidak melihat yang ini. Nah, kan ini sebetulnya masalah sederhana sebetulnya. Tetapi ini adalah wahyu ilahi yang memberikan penyadaran kepada kita bahwa panca indera kita ini itu akan minta oleh Allah pertanggungjawabannya. Nah, disitulah masanya kita akan memikul pertanggungjawaban itu. Kemudian yang kelima, cinta dunia itu akan menutup hati, telinga, dan mata menuju hidayah ilahi. Dunia penting buat kita untuk mencapai akhirat harus dengan dunia yang baik. Oleh karena itu ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi terlalu cinta kepada dunia sehingga melalaikan akhirat. Nah, ini akan membuat hati kita tertutup, telinga kita tidak mendengar, dan mata kita tidak melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun." Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan mereka kepada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kecintaan kepada dunia ini yang berlebih-lebihan tentunya akan menyebabkan mata, penglihatan, dan pendengaran serta hati kita jauh daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia itu penting buat kita, ya. Tetapi cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia itulah yang akan membuat hidayah itu menjauh dari kita. Dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan ada dua penyakit, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, takut mati ini kan sebenarnya efek saja daripada kecintaan yang berlebih-lebihan kepada dunia. Nah, akhirnya dia enggan untuk mati, takut mati, takut hilang kekuasaan, takut hilang harta, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang menarik di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. 3 ayat pertama yang kita baca tadi, itu Allah mengurutkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Selalu begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Telinga, mata, hati. Pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati. Ilmu kedokteran, proses pertumbuhan anak menyebutkan bahwa yang lebih dahulu diciptakan di rahim itu adalah pendengaran manusia. Sebelum mata yang dipakai untuk melihat. Nah, oleh sebab itu kata mereka, telinga kita ini adalah alat indera yang tidak pernah berhenti. Kalau mata bisa terpejam, kalau orang tidur matanya terpejam, nggak melihat dia. Tapi kalau telinga tetap berfungsi sebagaimana biasa. Oleh karena itu kalau kita membangunkan orang sedang tidur, dia dengar, akhirnya dia bangun. Tapi kalau mata kan bisa istirahat. Tapi kalau telinga kita ini nggak bisa diistirahatkan, karena dia melekat terus, aktif terus. Oleh sebab itu Allah menyebutkan pendengaran, penglihatan, dan kemudian baru hati.
Nah, yang keenam, ya, telinga, mata, dan kulit kita yang diciptakan oleh Allah itu akan memberikan kesaksian nanti ketika hari berhisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat dengan firman-Nya mengatakan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kita terimakan firman ilahi ini, dan ingatlah akan hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Jadi sebelum masuk neraka mereka dikumpulkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia dahulu. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka akan menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata-kata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi telinga, mata, kulit ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Orang-orang merasa aneh ketika itu. Kok kulit mereka bisa memberikan kesaksian? Mereka bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi saksi? Kulit berkata, Allah yang membuat kami berkata-kata, memberikan kesaksian. Nah, kalau kita lihat Pak, kulit kita ini kan tidak bisa dipisahkan dari kita. Kemana saja kita pergi, kita akan bawa kulit kita. Akan melekat terus kepada kita. Dia nanti akan memberikan kesaksian. Ketika kita sendiri, ketika kita di kamar mandi, ketika kita beramai-ramai, ketika di kantor, ketika di sekolah, di universitas, itu kulit kan tidak bisa dibawa. Sehingga ada ulama yang mengatakan, kalau Anda ingin kulit Anda tidak menjadi saksi nanti, ya sebelum Anda pergi, buang aja kulit itu. Dikuliti saja, ditinggal aja kulitnya di rumah. Bisa enggak itu? Oh, kulit, julub. Kulit kita ini bersaksi. Dia bilang, oh iya, ini orang ini begini dulu ketika di dunia. Nah, mereka waktu itu terheran-heran. Bagaimana kamu bisa menjadi saksi? Kulit menjawab, Allah yang membuat kami berkata-kata. Bisa kami mengungkapkan kesaksian kami. Nah, kemudian kenyataan atau fakta yang berikutnya adalah banyak jin dan manusia yang masuk neraka karena persoalan mata, telinga, dan hati. Surah Al-A'raf ayat 179, di situ Allah menyebutkan, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi hati, telinga, mata, pendengaran, penglihatan itu menjadi penyebab masuknya kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang beriman akan mempergunakan telinganya untuk mendengar dan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Surah An-Nur menyebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan hukum di antara mereka selain ucapan kami mendengar dan kami mematuhi. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia baik di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada kemurkaan Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi karakter orang yang beriman apabila dipanggil mereka mendengar. Panggil mereka mendengar. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Tidak sebaliknya seperti yang diungkapkan oleh Allah, orang-orang Bani Israel sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami langgar. Orang-orang yang beriman hatinya tenang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini khusus hati, karena persoalan tadi mata, telinga, dan hati. Orang-orang yang beriman senantiasa memelihara pandangan matanya. Dia akan menjaga mana yang bisa dilihat, mana yang pantas dilihat, mana yang layak dilihat, dan mana yang tidak boleh dilihat, mana yang muharram dan mana yang boleh dilihat. Dia akan selektif dalam hidup. Oh, ini nggak boleh. Kalaupun terlihat, dia segera sadar nggak mau melihat lagi. Allah berfirman dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna. Katakanlah kepada orang-orang laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sudah, Hasan? Ya. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk orang laki-laki menahan pandangannya. Orang perempuan juga begitu, menahan pandangannya. Artinya mereka bukan jalannya menekur begini tidak melihat apa-apa, tapi menjaga pandangannya sehingga pandangannya itu tidak membuat khayalan yang macam-macam. Nah, itu yang harus dijaga dan harus diwaspadai. Bukan hanya untuk orang laki-laki, tapi untuk orang perempuan juga sedemikian. Kalau laki-laki sudah menahan pandangannya, perempuan juga sudah menahan pandangannya daripada melihat hal-hal yang tidak baik dan kemudian diikuti dengan imajinasi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya mungkin akan kita elaborasi lagi hal-hal yang seperti ini. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.